Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitria SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Mari siswa kelas 8 SMP kita melaksanakan ini ya, penilaian harian atau yang dulu namanya ulangan harian ya, bab 11. Yaitu materinya cahaya dan alat optik. Soal-soal yang ada di sini, selain ada soal juga ada pembahasan sekaligus kunci jawaban. Soal-soal kami ambil dari web ini ya, https://tanyatanya.com. Kemudian masih berpedoman pada buku IPA terbitan Kemdikbud Kurikulum 2013 revisi tahun 2017 untuk kelas 8. Mari langsung saja kita mulai ya. Soal yang pertama. Pada cermin di bawah sifat bayangan dari benda AB ya. Benda AB adalah ya. Langsung kita bahas saja pembahasannya. Benda berada di ruang 2 di antara fokus dan titik pusat ya, di antara fokus dan titik pusat. Maka akan bersifat nyata, terbalik dan diperbesar. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Benda di atas 2, bayangan akan melewati titik fokus, kemudian dipantulkan. Dan pemantulnya ada di sini. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Suatu benda di ruang 2 diamati menggunakan lup. Maka bayangan yang terlihat adalah, pembahasannya adalah ini. Lup adalah alat optik dengan lensa positif atau lensa cembung. Karena benda ditempatkan di ruang 2, maka berada di antara F dan M ya, atau fokus dan pusat kelengkungan. Ini ya. Bisa digambarkan seperti ini di ruang 2, maka bayangannya berada di ruang 3 ya. Bayangannya ada di ruang 3 bersifat diperbesar dan maya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Sebuah benda terletak 30 cm di depan lensa cembung seperti terlihat pada gambar. Maka perbesaran bayangan yang terjadi adalah ya 30 cm di depan lensa cembung. Nah ini ya, sini seperti terlihat pada gambar. Kita langsung kita bahas ya. Diketahui jarak bendanya kan 60 cm, jarak fokusnya adalah 20 cm. Menentukan jarak bayangan. Ya, kita hitung dulu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ya, 1/20, F-nya kan 20 sama dengan 1/60 plus 1/S aksen. 1/20 ini pindah posisi yang menjadi min 1/60 sama dengan 1/S aksen. 1/S aksen adalah 2/60 ya, yang bisa sama-sama dibagi 60 dan 20 itu 60. Jadi 2/60 S aksen sama dengan 60/2 sehingga ketemu yaitu 30 meter 30 cm. Menentukan perbesaran bayangan M sama dengan S per S aksen 60/30 sama dengan 2. Maka perbesarannya adalah 2 kalinya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4. Sebelum menggunakan kacamata, setelah menggunakan kacamata ya, dilihat sebelum menggunakan kacamata bayangan jatuh di bawah retina, di belakang retina. Kemudian setelah menggunakan kacamata bayangan jatuh di depan retina. Dari gambar di atas, jadi cacat dan kacamata yang harus digunakan adalah ya, penjelasannya adalah seperti ini ya. Ada beberapa cacat mata. Yang pertama miopi, yaitu mata tidak dapat melihat benda yang jaraknya jauh. Titik bayangan akan jatuh di depan retina, dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekung.
Kemudian ada lagi aktimatisme atau mata dapat melihat garis vertikal lebih jelas daripada garis horizontal. Penderita astigmatisme dapat dibantu dengan kacamata berlensa silindris ya. Kemudian ada lagi rabun dekat atau hipermetropi, yaitu mata tidak dapat melihat benda yang jaraknya dekat. Titik bayangan benda jatuh di belakang retina dapat dibantu dengan kacamata berlensa cembung. Dan presbiopi merupakan mata orang lanjut usia, dapat dibantu dengan kacamata berlensa rangka. Karena bayangan jatuh di belakang retina, maka termasuk cacat mata hipermetropi yang dapat dibantu dengan kacamata berlensa cembung. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 5. Pada penderita cacat mata miopi, jalannya sinar ditunjukkan oleh gambar. Langsung pembahasannya ya. Pada mata normal, bayangan akan jatuh tepat pada retina seperti ini. Pada mata miopi, bayangan jatuh di depan retina seperti ini ya, atau min. Pada mata hipermetropi atau rabun dekat, bayangan akan jatuh di belakang retina. Maka jalannya sinar pada cacat mata miopi adalah pada gambar D ya. Ini ya. Karena bayangan jatuh di depan retina. Nih. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan data yang tampak pada gambar, jarak fokus lensa tersebut adalah, langsung saja kita hitung ya. Jaraknya kan 15 cm ya. Jarak bayangan atau S aksennya adalah 30 cm. S aksen itu positif karena bayangan berada di belakang lensa. Menentukan jarak fokus dari persamaan lensa ya. Seper F sama dengan seper S plus seper S aksen atau bayangan. Seper 15 tambah seper 30 yang bisa sama-sama dibagi 15 dan 30 adalah 30. 30 dibagi 15 2, 30 bagi 31 ya. Sehingga 2 tambah 1 3 per 30. Seper F sama dengan seper 10, F langsung saja 10 cm. Jawabannya adalah C. Nomor 7. Gambar yang menunjukkan arah pembiasan cahaya dari udara ke air adalah, langsung kita bahas. Ini berdasarkan hukum Snellius, yaitu sinar merambat dari zat optik yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, sehingga sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Karena air merupakan zat optik yang lebih rapat dibandingkan udara, maka arah pembiasan akan mendekati garis normal seperti pada gambar. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 8. Gambar sinar istimewa pada cermin cekung ya. Penjelasannya langsung. Sinar istimewa yang dimiliki cermin cekung sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama ya, akan dipantulkan melalui titik fokus atau F. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik M ya, jari-jari kelengkungan, dipantulkan di titik M tersebut juga, jadi hanya berupa garis. Maka sinar istimewa yang benar pada cermin cekung yaitu gambar B. Jawabannya B. Nomor 9. Di depan sebuah cermin diletakkan benda yang berjarak 5 meter di muka cermin datar. Tinggi bayangan dan jarak bayangannya dari cermin adalah, ya ini ya cermin datar, ini bayangan. Langsung kita hitung ya. Jika suatu benda ditempatkan di depan cermin datar, maka akan memiliki sifat bayangan yang sama tingginya dengan sama jaraknya. Sehingga tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, yaitu 1 meter, dan jarak bayangan sama dengan jarak benda, yaitu 5 meter. 1 dan 5. Jawabannya adalah A. Nomor 10. Suatu benda ditempatkan di depan lensa bayangan yang dibentuk dari lensa yang memiliki jarak. Nah, seperti ini ya. Langsung pembahasannya adalah jaraknya 18, F-nya ya S-nya adalah 10. Kemudian menentukan jarak bayangan atau S aksen. Seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. Langsung dimasukkan ya. Ini pindah posisi sehingga di sini jadi min. Seper 10 dikurangi seper 30. Sama-sama dibagi 30 yaitu 3, sini 1.
Sehingga 3 dikurangi 1, 2, 2 per 30. S aksen adalah 30 per 2, ketemu, yaitu 15 cm. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 11. Sebuah patung diletakkan 8 cm di depan cermin datar. Apabila cermin digeser 12 cm menjauh dari patung, jarak bayangan terhadap benda adalah, ya. Cermin datar memiliki sifat yaitu jaraknya sama dengan jarak benda. Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Jarak awal patung 8 cm, maka jarak bayangan terhadap posisi ini juga 8 cm, ya. 8 cm karena jaraknya ini ya 8 cm tambah 8 cm, 16 cm. Ketika jaraknya menjadi 12 cm, maka jarak bayangan terhadap benda adalah 12 cm ditambah 12 cm, temu yaitu 24 cm. Jawabannya adalah A. Soal nomor 12. Sebuah tongkat dengan tinggi 5 cm diletakkan 30 cm di depan sebuah cermin cembung yang jarak fokusnya 20 cm. Berapa perbesaran bayangannya langsung, ya. Tinggi 5, jarak 30, fokusnya min 20. Ya, ini cermin cembung F bernilai negatif. Sehingga 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1/S sama dengan 1/F min 1/S, ya. Langsung sama dengan min 1/min 20 dikurangi per 30. Ya, sama-sama dibagi, yang bisa dibagi 30 dan 20 yaitu 60. Temu 5 per 60. S aksen sama dengan 60 per 5, yaitu ketemunya min 12 cm, ya. Min 12 cm. Maka letak bayangannya 12 cm di belakang cermin. Ya, ini mohon maaf, ini kok antara soal dan tidak nyambung, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi, ya. 12 cm di belakang cermin, ya. Kemudian perbesarannya adalah S aksen per S sama dengan min 12 dibagi 30, 0,4 kali. Sehingga perbesaran bayangan tongkat tersebut adalah 0,4 kali. Berarti jawabannya adalah A, ya. Oh, tadi memang dicari dulu bayangan. Nah, setelah bayangan ketemu, per bayangan asli, itulah yang namanya perbesaran. Ketemunya 0,4 kali, ya. Kemudian nomor 13. Pernyataan berikut merupakan keistimewaan sinar pada cermin cembung. Ya, ini jawabannya ternyata C, yaitu ini, ya. Sinar datang melalui titik fokus ke lengkungan, ya. Kembali seolah-olah dari titik pusat lengkungan. Kalau P akan kembali ke P, ya. Sinar datang apabila sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Dan sebaliknya, yang berasal dari titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi jawabannya C. 14. Alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran sangat kecil adalah, ya, alat optik yang untuk melihat benda-benda yang sangat kecil itu kalau di laboratorium namanya mikroskop, ya. Tetapi ada beberapa, bisa kamera, loop, teleskop. Tapi yang paling tepat adalah mikroskop, karena kamera sendiri untuk mengambil gambar, loop untuk melihat benda-benda yang kecil agar lebih besar, teleskop untuk melihat benda-benda yang jauh, ya. Kemudian nomor 15, lensa cekung adalah lensa dengan bagian tengah lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepinya. Keistimewaan sinar pada lensa cekung adalah, dan yang ditanya adalah kecualinya. Keistimewaannya seperti ini sudah sering kita bahas, ya. Di depan tadi juga ada soal yang berhubungan dengan ini, ada 2. Jadi jawabannya adalah C yang salah, ya. Sinar datang melalui titik fokus yang terdapat di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini yang salah, ya. Nomor 16. Sebuah lensa memiliki jarak fokus 20 cm, sehingga kekuatan lensanya adalah, ya, diketahui jarak fokusnya 20 cm. Kita jadikan meter, 0,2 meter. Maka kekuatan lensa dapat dihitung sebagai berikut. P sama dengan 1/F, 1/0,2, 5 dioptri. Jawabnya adalah A. 17. Sebuah pensil diletakkan tegak lurus pada sumbu utama cermin cekung dengan jarak fokus 4 cm. Apabila jarak pensil terhadap cermin 8 cm, maka jarak bayangannya adalah, F-nya 4, S-nya
8 ya. Maka S aksennya masukkan ke dalam rumus 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Sehingga 1 per S aksen atau bayangan adalah 1 per F min 1 per benda ya. Sama dengan 1/4 min 1 per 8. Sama-sama dibagi 8 ketemu ya. Ini kan 2 per 8 dikurangi 1 per 8 ketemu 1 per 8. S aksennya adalah 8 cm. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 17 lagi. Oh, ini 17. Ini kok 17 lagi ya. Harusnya ini 18 ya. Sebuah pensil diletakkan tegak lurus pada sumbu utama cermin cekung dengan jarak fokus 4 cm. Apabila jarak pensil 8 cm, maka bayangannya adalah, nah kita hitung. Ini tadi kan sudah. Oh, 17 diulangi lagi. Sekarang nomor 18 ya. Pernyataan yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki cahaya terhadap adalah sebagai berikut. Langsung jawabannya C ya. Mengalami refleksi, refraksi, dan difraksi ya. Cahaya memiliki beberapa sifat. Cahaya dapat dilihat oleh mata, cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, terjadi pemantulan, refleksi, terjadi pembiasan refraksi, terjadi pelenturan difraksi, memiliki energi, bisa merambat tanpa medium, merupakan gelombang dan partikel atau dualisme. Kemudian memancar dalam bentuk radiasi. Jawabannya adalah C ini. Refleksi, refraksi, dan difraksi. 19. Diketahui sebuah benda memiliki tinggi 3 cm, jarak benda 8 cm, di depan lensa cembung dan jarak fokusnya 5, maka bayangannya berada, kita hitung, hanya 3 cm, S-nya 8 cm depan cembung, F-nya 5 cm karena F bernilai positif, maka jarak bayangan dapat dihitung. Masukkan 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per F min 1 per S. 1 per 5 dikurangi 1 per 8. Sama-sama bisa dibagi 5 dan 8 itu 40. Ya, sehingga 3 per 40. S aksen 40 per 3, 13,3 cm. Sehingga letak bayangan berada pada 13,3 cm. Berarti jawabannya adalah C. 20. Terdapat sebuah benda yang letaknya 15 cm di depan sebuah lensa cekung dengan jarak fokus 5. Perbesarannya adalah ya. Jaraknya 15, S-nya jarak aslinya 15 cm di depan lensa. Jarak fokusnya min 5 cm. F itu bernilai negatif ya. Menentukan jarak bayangan berada sebagai berikut. 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per F min 1 per S atau bayangan nyata. Sama dengan 1 per min 5 dikurangi 1 per 15. Sama-sama dibagi 5 yaitu per 15 ya. Sehingga ketemu berapa? 4 per 15. S aksen sama dengan min 15 per 4 yaitu min 3,75. Dan perbesarannya adalah S bayangan bagi S yang sesungguhnya, yaitu min 3,75 dibagi 15 ketemu 0,25 kali. Berarti jawabannya adalah B. Ya, ternyata ini ya pembahasan soal penilaian harian materi cahaya dan alat optik atau bab 11 di pelajaran kelas 8 SMP semester 2 sudah selesai. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata, dan semoga video ini bermanfaat bagi siswa SMP kelas 8 dimanapun kalian berada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.